Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial bersama saya Karisma Christy. Bang Sairul, tadi Anda memaparkan bahwa ketika kualitas guru meningkat tentu harus ada pelatihan-pelatihan. Ya. Sejauh Anda memandang, apakah pelatihan-pelatihan ini sudah terlaksana dengan baik? Mungkin kuantitasnya sudah banyak atau belum? Pelatihan-pelatihan untuk guru-guru di Waikanan ini sendiri? Ya, kalau bicara peningkatan kualitas guru, ya jujur kita akui masih kurang, Mbak Christy. Karena ini baru kita gagas di tahun ini. Baru digagas tahun Jadi baru ini? digagas tahun ini. Kalau yang PPG itu kan memang program pusat. Khusus untuk Kabupaten Waikanan tentang asesmen tadi ya baru tahun ini gitu. Nah, jadi support kita kepada Dinas Pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas guru ini cukup konsen kita awasi gitu. Salah satu kegiatannya seperti itu tadi, asesmen, kemudian kursus-kursus yang lainnya. Tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya, Bang, untuk meningkatkan pendidikan di Waikanan sendiri? Sebenarnya ini dibilang terlambat belum, Mbak Christy, tetapi mindset dari awal sudah kurang, startnya kurang pas kalau menurut angan-angan saya gitu. Jadi karena saya cukup intens mengikuti dunia pendidikan, jadi kalau menurut saya yang utama itu mana sistem dengan orang, SDM. Yang penting adalah kalau saya SDM, bukan sistem. Karena dengan SDM yang baik, sistem yang buruk hasilnya akan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Makanya saya konsen ke pendidikan supaya kita konsentrasi untuk menciptakan atau melahirkan sumber daya manusia yang unggul gitu, yang berkualitas gitu, yang berakhlak moral gitu. Baik, lalu sebenarnya ketika kita membicarakan pendidikan yang memumpuni seperti itu, tentu harus ditunjang dengan fasilitas, fasilitas sekolahnya. Ketika Anda turun ke masyarakat, seperti apa sekolah-sekolah yang ada di Waikanan? Saya sudah keliling, Mbak Christy. Mohon maaf agak sedikit semangat ini. Saya sudah keliling. Kalau yang jadi kewenangan Waikanan, pendidikan menengah dan dasar, ini kita bisa katakan sudah 60-70% bagus. Karena beberapa puluh tahun ini kita konsentrasi di sarana prasarana. Jadi tidak ada lagi kita lihat sekolah yang sarana prasarananya tidak mendukung. Sudah cukup mendukung sekali kan gitu. Kemudian bicara masalah teknologi yang ada di sekolah. Kita 2-3 tahun terakhir ini konsentrasi ke situ. Baik komputerisasi, kemudian digitalisasi, sehingga ini tidak ada lagi kendala menurut saya, Mbak Christy. Tinggal bagaimana keseriusan kita, kemudian kontinuitas kita, sehingga proses ini tetap berjalan terus on the track. Gitu. Sehingga hasilnya ya seperti yang kita sampaikan di depan tadi. Gitu. Berarti sudah cukup baik ya menurut untuk fasilitas dan baik. sarana prasarananya. Sudah cukup ya, Bang, baik. Ya? Berarti cuma sedikit dong sekolah yang menurut Anda mungkin bisa dikatakan rusak di Waikanan? Persentasenya sudah sedikit, Mbak, karena mungkin jarak yang terlalu jauh, kemudian jumlah siswa yang menurun, sehingga perhatian kita agak kurang. Nah ini nggak sampai 10% kalau yang seperti itu. Baik, lalu Bang Sairul, ini kan tadi Anda juga membicarakan tentang indeks pembangunan manusia gitu ya. Di Waikanan tahun 2022 ini kita melihat data ada sebesar 67,44. Capaian ini berbeda di bawah level Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu 69,69. Bagaimana upaya Dewan untuk meningkatkan IPM di Waikanan sendiri? Baik. Jadi pertanyaannya menarik sekali, Mbak Christy. Jadi memang Waikanan ini di bawah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung 69,69. Salah satu upaya kita untuk mengejar IPM, karena IPM ini bicara angka, kita harus dorong salah satu bidang pendidikan di Waikanan, yaitu pendidikan non formal, ini supaya aktif kembali untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Jadi baik paket A, paket B maupun paket C. Nah, apa yang membedakan dengan yang lain? Yang membedakan dengan yang lain, hari ini kita dorong Dinas Pendidikan itu kerjasama dengan pondok-pondok pesantren. Di awal kita sempat dibantah karena pondok pesantren itu wilayah Kemenak. Oh, saya bilang tidak. Bedanya di Waikanan, karena Waikanan ini kan banyak juga pondok-pondok pesantren. Program paket kesetaraan ini tadi, kalau usia yang sudah tua, kita suruh datang ke sekolah, dia nggak mau lagi, Mbak. Tapi kalau kita suruh ngaji dia ke pondok, dia masih mau datang. Sehingga proses ngaji ini tadilah kita jadikan proses paket kesetaraan.
Karena yang tidak tamat SD, yang tidak tamat SMP, kita kan sudah tahu datanya sudah ada nih kan. Nah, ini akan kita kikis melalui program kesetaraan tadi. Di luar upaya kawan-kawan penyelenggara pusat kegiatan belajar masyarakat. Kan ada di Waikanaan itu ada sekitar 30 PKBM yang sudah berjalan, yang menjadi mitra dinas pendidikan. Inilah terobosannya, sehingga capaian di tahun 2023 dan seterusnya ini akan signifikan meningkatnya. Langkahnya seperti itu menurut hemat kami. Dan ini sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan, mudah-mudahan juga menjadi perhatian Bupati Waikanaan. Ya, Bang, di tahun 2021 itu ada salah satu guru ya di Waikanaan itu dia mendapat medali emas. Berarti kan ini sebenarnya kita melihat berarti indeks pembangunan manusia di Waikanaan sendiri sebenarnya sudah baik. Kalau itu bukan indeks, Mbak, itu bakat alam. Baik. Jadi memang bakat personal. Kalau personality orang Waikanaan cerdas-cerdas. Ini mohon maaf agak pede dikit ini. Memang cerdas-cerdas, personality orang Waikanaan memang cerdas-cerdas. Tetapi itu persentasenya kecil gitu loh. Bukan hanya medali emas. Tahun sebelumnya kami pernah dapat perunggu, pernah tingkat juara 3 tingkat nasional, sering Waikanaan, tapi hanya bisa dihitung dengan jari gitu loh. Nah, sementara kalau kita bicara IPM kan, dia skopnya lebih luas dan lebih besar gitu. Betul. Gitu. Baik, Bang Chairul, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Baik, Bang ya. terima kasih, Pemirsa Mbak. Metro TV Lampung, jangan kepada mana usai jeda pariora. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.